I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the baller. Bitches on my line, and you know. Halo semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Yulianti sebagai host. Perkenalkan, nama saya Miska Matihari. Saya akan membahas bagaimana pemerintah mengenalkan budaya Monas kepada masyarakat luas. Halo semuanya, saya Salwa Nur Aziza. Saya akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam melestarikan Monas sebagai warisan bangsa. Halo, saya Kalesa Safitariti dan saya akan berbagi tentang berbagai event besar yang ada di Monas. Halo, saya Zara Putri Ramadhani. Saya akan berbagi pandangan tentang peran bagaimana generasi milenial melestarikan Monas. Kali ini kita akan membahas Monas, ikon Jakarta yang akan kaya sejarah dan budaya. Sudah siap teman-teman? Siap! Oke, pertama-tama kita mulai dengan bagaimana caranya pemerintah mengenalkan budaya Monas. Mungkin bisa dijelaskan kepada Miska. Nah, pemerintah punya banyak cara loh. Salah satunya dengan cara mengadakan event budaya, pertunjukan seni, dan festival di Monas. Ini nggak bikin Monas cuma jadi tempat wisata aja, namun bisa jadi tempat yang kegiatannya menarik. Setuju. Selain itu, ada juga program edukasi seperti tur sejarah dan pameran interaktif supaya kita lebih bisa mengenal tentang nilai sejarah Monas. Benar, pemerintah juga aktif loh di sosial media. Mereka sering bikin konten menarik, virtual tour, bahkan kolaborasi dengan influencer agar Monas dikenal oleh generasi muda. Jadi, banyak cara seru buat kenal lebih dalam. Yuk, manfaatkan fasilitas yang ada dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara pemerintah melestarikan Monas. Mungkin bisa dijelaskan pada mereka. Nah, menurut kamu gimana nih, Wak? Nah, peran pemerintah dalam menjaga Monas dengan cara melakukan perawatan rutin serta meningkatkan fasilitas sekitar. Monas juga dijaga kelestariannya dengan kebijakan lingkungan yang baik juga loh. Betul, pemerintah juga mengadakan event dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait budaya Monas. Nah, penting juga nih untuk kita untuk ikut serta dalam melestarikan Monas dengan cara ikut merawat dan menjaga kebersihannya. Monas akan tetap terjaga untuk generasi yang akan mendatang. Nah, itu loh bagaimana pemerintah melestarikan Monas. Selanjutnya, kita akan membahas event atau acara tahunan yang ada di Monas. Kali ini akan dijelaskan oleh Salwa dan Clarissa. Nah, Clarissa, apakah kamu sudah pernah mengikuti salah satu event yang di Monas? Sudah, salah satunya upacara 17 Agustus di Monas. Itu selalu ramai setiap tahun. Contohnya tahun 2023 lalu dihadiri oleh Presiden dan pejabat negara. Nah, benar. Selain upacara, ada juga Jakarta Fair yang biasa diadakan di Kemayoran. Tapi di Monas sering ada kegiatan kecil dari tahun 2022 misalnya. Kayak ada pameran dan hiburan di sekitar Monas. Iya, festival kuliner juga sering diadakan di Monas. Seperti tahun 2022. Banyak sekali makanan enak dari berbagai daerah yang bisa dicoba. Betul, jangan lupa senam masalnya juga ya. Setiap tahun ada di Hari Olahraga Nasional. Tahun 2023, Monas penuh dengan peserta senam. Dan tentunya acara seni budaya seperti peringatan Sumpah Pemuda di Monas pada tahun 2023 lalu penuh semangat nasionalisme. Monas memang selalu seru di berbagai acaranya ya. Terima kasih atas info dari ibunya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih caranya generasi milenial mengenalkan budaya Monas yang akan dibahas saya dan Zahra. Bagaimana sih cara generasi milenial mengenalkan budaya Monas kepada teman-teman? Menurutku, salah satu cara yang efektif adalah melalui media sosial. Misalnya, kita bisa membuat konten menarik seperti video pendek yang menjelaskan sejarah Monas dengan cara yang fun dan relatable ya. Menurutku salah satu cara yang efektif adalah melalui media sosial. Misalnya, kita bisa membuat konten menarik seperti video pendek yang menjelaskan sejarah Monas dengan cara yang fun dan relatable. Wah,
Wah, itu ide yang kreatif. Bagaimana dengan kolaborasi dengan komunitas lokal? Tentu kita bisa mengajak komunitas seni atau budaya untuk mengadakan workshop di Monas, misalnya workshop melukis atau tari tradisional yang mengangkat tema sejarah Monas. Menarik sekali. Dengan cara-cara ini, Monas bisa jadi lebih hidup dan menarik bagi generasi muda. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin kita bisa juga membuat kontes foto di media sosial dengan tema Monas. Setiap peserta bisa berbagi foto kreatif mereka di lokasi Monas, dan yang terbaik bisa mendapatkan hadiah. Ide-ide yang luar biasa. Semoga semua ini bisa membantu generasi muda lebih mencintai dan menghargai Monas. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih generasi milenial melestarikan Monas. Ini akan dibahas oleh Clarissa dan Zahra. Menurut kamu bagaimana sih generasi milenial bisa berperan dalam melestarikan Monas, ikon bersejarah Jakarta? Monas bukan sekedar tempat wisata, tapi juga simbol perjuangan bangsa. Kita bisa membantunya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan ikut kegiatan komunitas peduli lingkungan. Menarik sekali itu. Generasi milenial juga bisa memanfaatkan media sosial untuk edukasi sejarah Monas dan mengkampanyekan pelestarian. Ya, dengan konten kreatif seperti video atau infografis, kesadaran tentang pentingnya Monas bisa tersebar lebih luas. Nah, jadi yuk dari langkah kecil, karena menjaga Monas berarti menjaga sejarah kita. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung video podcast kita hari ini, menjelajahi kisah dan makna yang tersembunyi di balik kemegahan Monumen Nasional atau Monas, sebuah monumen yang bukan sekedar tugu tinggi yang menjulang ke langit Jakarta, tetapi juga simbol perjuangan semangat dan tekad bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan serta membangun masa depan yang lebih baik. Bayangkan, di bawah sinar matahari yang menyinari lapisan emas di puncaknya, Monas telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah negeri ini. Dari pekik kemerdekaan hingga langkah-langkah para pemimpin dan rakyat yang terus berjuang menjaga kejayaan bangsa. Setiap sudutnya memiliki cerita, setiap bagiannya menyimpan makna yang mendalam tentang pengorbanan dan harapan. Semoga perjalanan kita kali ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menumbuh rasa cinta dan kebanggaan terhadap sejarah serta warisan budaya Indonesia. Karena Monas bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga bagian dari masa kini dan masa depan kita semua. Mari kita terus menjaga, merawat, dan menghargai simbol kebanggaan ini sebagai kita menjadi semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendahulu. Terima kasih sudah menemani kami dan see you!